Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas C 2023 akan mempresentasikan web matematika kami. Nah, ketika link web ditekan, maka muncul dashboard dan ada 4 menu: bilangan, geometri, kuis, dan evaluasi. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Aafia Ulaya Salwa dengan NIM 074, Dian Novita Anggreni dengan NIM 075, Intan Deasari dengan NIM 086. Kita masuk ke elemen bilangan, penjumlahan pecahan, dan bilangan desimal. Tujuannya dapat menentukan hasil penjumlahan pecahan serta bilangan desimal dalam konteks masalah nyata. Nah, ini ada gambar ilustrasi pecahan. Ini ada kue yang dipotong-potong. Pertama ini ada pengantar beserta gambar ilustrasinya. Nah, bagian pecahan itu ada pembilang, penyebut, contoh 3/5, artinya dari 5 bagian sama bisa diambil 3 bagian. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, segelas jus diminum 1/2 bagian, berarti setengahnya sudah habis. Kemudian mengenal bilangan desimal. Nah, kadang pecahan itu tidak ditulis dalam garis per, tetapi menggunakan tanda koma. Ini disebut bilangan desimal. Bilangan desimal merupakan cara lain menuliskan pecahan dengan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kalau penyebutnya 10 berarti desimalnya di belakang koma 1 angka, 100 di belakang koma 2 angka, 1000 di belakang koma 3 angka. Contoh 1/2. Nah, kalau kamu ingin menjadikan penyebutnya 10 berarti kali berapa yang hasilnya 10? 10 kali 5 kan? Berarti sama-sama dikali 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Nah, desimalnya 0,5. Contoh kasus setengah liter air. Nah, kita masuk ke menjumlahkan pecahan. Pecahan berpenyebut sama. Contohnya 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Jadi cukup tambahkan pembilangnya. Nah, pecahan berpenyebut berbeda. Jadi disamakan dulu penyebutnya, bisa menggunakan KPK. Contoh 1/3 ditambah 1/6. Nah, KPK-nya berapa? 6. Nah, berarti 1/3 diubah dulu ke penyebut 6. 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2 berarti 2/6. Tinggal dijumlahkan. 2/6 ditambah 1/6, 3/6. Bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3 menjadi 1/2. Menjumlahkan bilangan desimal. Contoh 2,35 ditambah 1,6. Bisa menggunakan penjumlahan bersusun, tapi ingat komanya harus disejajarkan agar hasilnya benar ya. Langsung saja 5, 6, 3 ditambah 6, 9, 2 ditambah 1, 3, hasilnya 3,95. Bisa dengan cara dijajarkan dalam baris. Kan kalau di depan koma itu kan bilangan bulat, jadi ditambahkan 2 ditambah 1, 3. Nah, ini yang di belakang koma 0,35 ditambah 0,6, hasilnya kan 0,95. Digabung saja, hasilnya 3,95. Sama aja kan ya, tinggal kamu mau pakai cara yang mana. Bisa dengan diubah dengan pecahan biasa. Nah, kemudian menjumlahkan pecahan dan bilangan desimal. Contoh 1/2 ditambah 0,25. Cara 1 bisa kamu ubah pecahan ke desimal. Jadi 1/2-nya dibuat penyebut 10, 100, 1000. Nah, yang terdekat saja ya 10. Berarti nih sama-sama dikali 5, hasilnya 0,5. Bisa dengan cara porok-hafid ya. 1 dibagi 2. Nah, kan tidak bisa tambah 0. Di sini otomatis 0,5. Pokok sampai dikurangi hasilnya 0. Kemudian menjumlahkan bilangan desimal dan pecahan. Tentukan bentuk yang ingin disamakan, desimal menjadi pecahan atau sebaliknya. Nah, langkah-langkah seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi. Contoh konversi desimal ke pecahan 0,5. Di belakang koma kan 1 angka, berarti itu penyebutnya 10. Nah, ini 5 jadi pembilangnya. Disederhanakan, sama-sama dibagi 5, 1/2. Contoh 0,5 ditambah 1/4. Ubah desimal ke pecahan terlebih dahulu. Nah, 0,5, 5/10, maka tinggal dijumlahkan. Ubah desimal ke pecahan. Nah, ini sama aja ya caranya. Nah, kita lanjut ke pengurangan pecahan dan bilangan desimal. Tujuannya itu peserta didik dapat menentukan hasil pengurangan pecahan serta bilangan desimal. Ini ada pengantarnya. Gelas A berisi 3/4 liter jus mangga. Gelas B berisi 0,5
liter jus jeruk. Nah, setelah dicampur, ternyata 0,25 liter jusnya tumpah. Kalau sebagian jus tumpah, bagaimana cara menghitung sisa jusnya? Nah, ini ada konsep awal, eksplorasi konsep pengurangan pecahan. Langkah-langkahnya sama kayak penjumlahan, tinggal dikurangi saja. Kalau penyebutnya sama, tinggal dikurangi. Kalau penyebutnya berbeda, disamakan dulu penyebutnya. Terus pengurangan bilangan desimal bisa dengan ini sama ya, cuma tandanya aja yang berubah, dikurang dan ditambah, dijejerkan dalam baris. Nah, terus kemudian mengurangan pecahan dan bilangan desimal sama. Kalian mau mengubah ke pecahan ke desimal atau desimal ke pecahan terserah. Kemudian mengurangan bilangan desimal dan pecahan ini sama, contoh konversi desimal ke pecahan. Ubah desimal ke pecahan terlebih dahulu, ubah desimal ke pecahan. Nah, kemudian tujuan yang ketiga itu memecahkan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan serta bilangan desimal dalam bentuk soal cerita. Strateginya, pahami situasi masalah, tentukan data yang diketahui dan yang ditanyakan, tentukan operasi yang sesuai ditambah atau dikurang. Nah, strateginya bagaimana cara menghitungnya, disamakan penyebutnya terlebih dahulu atau sejajarkan desimalnya, periksa kembali hasilnya. Nah, contoh soal, Nina membuat jus dengan 1/2 liter jus apel dan 1/4 liter jus jeruk. Setelah dicampur, ia menuangkan 1/3 liter jus ke gelas teman. Berapa liter jus yang tersisa? Langkah diubah semua ke penyebut yang pecahan yang penyebutnya sama. Kemudian ditambah jus apel dan jeruk. Kemudian dikurangi. Pokoknya sesuai dengan soal. Ini ada lagi contoh-contoh soalnya. Kemudian lanjut ke LKPD, petunjuk pengerjaannya ini dibaca terlebih dahulu, informasi kelompok diisi dulu, misal kelompok cantik, anggotanya Ipo, Dio, In. Nah, langsung dikerjakan saja. 5/20 ditambah 15/20, tinggal klik 20 ya, 20 satu. Nah, ini tinggal diklik aja ya. Nah, ini diamati gambarnya. Kalau ada gambarnya, ini ada pecahan berpenyebut sama, berbeda, ada penjumlahan pecahan dengan desimal, pokoknya semua ada. Kemudian LKPD 2 pengurangan, tinggal klik. Ini saya ngawur aja ya. Nah, LKPD 3 ini dibaca. Nah, ini hanya bisa mengisi satu kali, jadi pastikan jawabannya benar. Nah, kemudian kita cek semua jawaban. Nah, kita bisa tahu jawaban kita salah atau benar. Nah, ini, wah ternyata salah banyak ya. Nah, ini. Oke, lanjut ke geometri. Lanjut ke geometri. Nah, ini ya. Statistik dapat menentukan luas bumi antar berdasarkan hubungan antar bagian-bagian. Alas tutup berselimut dalam konteks masalah nyata ini ketiga. Yang kedua, statistik dapat menentukan volume tabung berdasarkan hubungan antar bagian-bagian. Ya, alas tutup tabung berselimut dalam konteks masalah nyata ini ketiga. Dan yang terakhir, statistik dapat menunjukkan masalah nyata dalam bentuk soal cerita yang melibatkan luas permukaan dan volume tabung cepat. Ya, ini ada ya. Tabung merupakan bangun ruang memiliki dua sisi lingkaran yang besar, atas dan bawah, serta selimut berbentuk banyak yang meliputi bagian-bagiannya. Nah, ini ada bagian-bagian itu alas, atas, dan selimut. Alas itu lingkaran yang memiliki bagian tinggi, atas lingkaran yang di bagian atas, dan selimut. Ya kan kamu buka kalian susu, kalau kamu mengikuti bagian melingkarnya dan buka selimutnya, bentuknya menjadi segi yang lainnya ada sisi dan sebelah tabung. Sisinya memiliki dua lingkaran. Nah, ini atas dan bawah. Memiliki satu sisi lengkung, tidak memiliki tusuk tajam atau lubang. Ini ada sifat-sifat tabung, dapat menggelinding karena dapat memiliki sisi lengkung, dapat menampung air, dan tingginya T adalah jarak antara alas dan ini ada jaring-jaring. Dan jaring tabung terdiri atas dua lingkaran dan satu box panjang. Lalu ini luas permukaan merupakan luas seluruh bagian luar ruang seperti luas kulit atau manusia. Kalau tabungnya dilapisi kertas, luas permukaan tabung adalah
cari tingginya, dibalik aja. Ini tingginya dibanding speed adalah 6 cm. Nah, yang ketiga ini luas permukaan. Misalnya 101,4 cm. Lalu ini ada notabene-nya dibaca dulu ini tulisannya. Nah, ini ada soal, nanti kita tinggal jawab. Nah, misalnya ini jawabannya B. Kalau cek jawaban, wow salah. Ini cuma bisa jawab satu saja. Ini kita klik aja. Nah, kalau benar akan muncul di sini. Lanjut, ini menentukan volume tabung. Volume tabung adalah ukuran banyaknya uang di dalam tabung yang dapat diisi oleh suatu benda, air, mesin, udara, dan sebagainya. Dengan kata lain, volume menunjukkan kapasitas tabung untuk menampung sesuatu. Ini satuan volume yang biasa digunakan adalah sentimeter kubik, meter kubik, atau gram. Nah, ini bayangkan kamu punya tabung transparan yang diisi air sedikit. Setiap kali kamu menambahkan satu lapisan air sebesar 1 cm, kamu sebenarnya sudah menambah 1 gram air. Jadi, luas satu lapisan air yaitu luas lingkaran alas tabung yaitu PR kuadrat atau luas lingkaran. Jika kamu menumpuk lapisan setebal 1 cm sebanyak T cm, maka volumenya adalah PR kuadrat kali T. Ini volume tabung berasal dari konsep pengulangan atau penjumlahan ulang luas lingkaran sebanyak tinggi tabungnya. Nah, ini ada asal usul rumus volume tabung. Sebelum mencari rumus volume tabung, kita perlu melihat dulu rumus volume Prisma. Contohnya di Prisma segitiga. Ini tengah kali alas kali tinggi Prisma. Artinya volume suatu bongbong dapat dihitung dengan cara mencari luas alasnya, kemudian mengalikannya dengan tinggi. Lalu ini tabung bisa dianggap sebagai prisma yang akan menutup lingkaran, karena itu rumus volume tabung. Rumus prisma. Volume prisma adalah volume tabung. Ini setengah kali alas kali tinggi prisma. Ini kuadrat kali tinggi tabung. Jadi diperoleh rumus tabung tersebut. Ini volume tabung sama dengan luas alas lingkaran kali tinggi tabung. Jadi PR kuadrat kali tinggi tabung. Nah, ini ada contoh soalnya juga. Ini dari volume. Tinggal kita masukkan aja ini rumusnya. Itu jadi volume buah plastik adalah 628 cm kubik. Ingat ya, kalau volume itu satuannya kubik. Nah, ini mencari tinggi. Masukkan aja hasilnya 10 cm. Lalu ini ada juga notabene-nya. Sama saja, ini klik aja. Wow, benar. Ya, nah, ini cuma bisa jam 1 kali. Baik, selanjutnya ke pemecahan masalah nyata tentang luas dan volume tabung. Yang pertama, menggabungkan luas dan volume tabung. Tabung memiliki dua sifat penting. Yang pertama, luas permukaan menunjukkan seberapa luas bagian luar tabung yang dapat disentuh atau dilapisi. Yang kedua, volume menunjukkan seberapa besar ruang di dalam tabung yang bisa diisi sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, dua konsep ini sering digunakan bersamaan. Contohnya, saat kita membuat kaleng minuman, pabrik harus tahu luas bahan kaleng, permukaan, dan volume isi minuman. Selanjutnya, membaca masalah nyata dan menentukan langkah pemecahan. Langkah berpikir dalam pemecahan masalah tabung. Yang pertama, pahami konteks, apakah yang dicari luas atau volume. Yang kedua, identifikasi bagian-bagian tabung, alas, tutup, tinggi. Yang ketiga, gunakan rumus yang sesuai. Untuk rumus luas permukaan, 2 PR dalam kurung R ditambah T. Untuk rumus volume, PR kuadrat T. Yang keempat, lakukan perhitungan langkah demi langkah. Yang kelima, tafsirkan hasilnya dalam konteks kehidupan nyata. Lanjut ke contoh masalah 1. Sebuah drum minyak berbentuk tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm.
Hitunglah volume drum tersebut dan hitunglah luas permukaannya jika drum tertutup. Di sini menggunakan pi 22/7. Untuk penyelesaiannya, volume dimasukkan rumusnya dan hasilnya 1540 cm kubik. Untuk mencari luas permukaannya dimasukkan rumusnya dan hasilnya 748 cm. Lanjut ke contoh masalah 2. Sebuah kaleng cat tertutup akan dilapisi stiker di seluruh permukaannya. Balik contoh masalah 2 ngomong. Contoh masalah 2 ya. Yuk. Baik, lanjut ke contoh masalah kedua. Sebuah kaleng cat tertutup akan dilapisi stiker di seluruh permukaannya. Kaleng tersebut memiliki diameter 14 cm dan tinggi 12 cm. Yang pertama, cari seberapa luas stiker yang dibutuhkan, dan yang kedua, berapa volume cat di dalam kaleng. Di sini menggunakan pi-nya 3,14. Penyelesaiannya, untuk mencari luas permukaan dimasukkan rumusnya dan hasilnya 834,04 cm. Lanjut ke mencari volume, dimasukkan rumusnya dan hasilnya 1845,36 cm kubik. Jadi luas stiker 834,04 cm dan volume cat 1845,36 cm kubik. Lanjut ke LKPD. Di sini ada petunjuk pengerjaan. Kita jawab dan cek jawabannya. Lanjut kita ke kuis. Ini ada kuis bilangan dan kuis geometri. Kita masukkan nama terlebih dahulu, contohnya ini dia. Langsung mulai kuis. Nah, ini ada 15 soal. Kita tinggal jawab aja. Nah, kita ngasal aja ya ini. Nah, kalau jawabannya merah seperti ini berarti salah. Kalau benar nanti muncul warna hijau. Nah, ini masih salah. Nah, kalau benar akan muncul ini, skor sekarang 1, seperti itu. Ini kita jawab aja. Nah, kalau sudah selesai, kita pencet ini, simpan skor dan lanjutkan ke leaderboard. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau yang geometri juga sama, misalnya ini via. Nah, ini ada soalnya, kita tinggal jawab aja. Ini juga bisa menjawab 1 kali aja. Nah, sama, kalau sudah selesai kita klik simpan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi seperti itu untuk kuisnya. Baik, kita lanjutkan ke evaluasi. Di evaluasi ini ada materi bilangan dan geometri. Pertama kita ke bilangan dahulu. Ini soalnya langsung dijawab saja dan cek jawaban. Jawabannya kurang tepat. Lanjut. Dicek soalnya juga ya. Lanjut. Nah, ini hasilnya dapat 50 ya. Kita lanjut ke yang geometri. Di geometri ada 10 soal juga. Langsung saja dijawab, cek jawaban.
Nah, kita dapat 10 ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.